Kristus yang berbagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas kesediaan dari kita semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan KTP kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus, tema KTP kita pada pagi ini adalah peran keluarga dalam membangun kesadaran anti korupsi. Maka dari itu pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mengikuti KTKC ini dengan tekun dengan mendalami tema peran keluarga dalam membangun kesadaran anti korupsi. Baik saudara sekalian, untuk membuka kegiatan KTKC kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semuanya telah berlalu. Sertailah keluarga kami, berikan kami kedamaian dan kemenangan. Lindungilah kami dari segala keburukan, perselisihan dan perpecahan. Tuntunlah kami untuk saling mengasihi. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan dan cinta untuk saling membantu, serta kesabaran untuk hidup bersama secara damai. Jadilah keluarga kami sebagai tempat kami untuk berhidup dan tempat mendidik kami untuk memiliki moral yang baik. Kami mohon sertailah KTP kami pada pagi hari ini. Semoga kegiatan KTP ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendalami tema KTP kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengar sama-sama cerita yang berjudul belajar dari kesalahan. Judul cerita Belajar dari Kesalahan. Yohan adalah kepala desa di kampung Bintang Laut. Dulu ia seorang guru, tetapi karena ingin menjadi kades, maka ia diberhentikan menjadi guru. Yohan tidak puas dengan gajinya dan merencanakan untuk mengambil uang dana desa dan digunakan untuk membeli mobil. Untungnya, istri Yohan mendengar rencana itu. Kata istrinya, "Apa? Ambil dana desa?" Yohan menjawab, "Iya, dana desa." "Sudahlah, kamu tenang saja. Saya akan mengurus semuanya dengan baik, supaya tidak ada yang tahu." Jawab istrinya, "Tidak, pokoknya tidak boleh," bentak sang istri. Jawab Yohan, "Kamu tahu kan, kita sudah lama ingin punya mobil dan kita manfaatkan kesempatan ini." Tiba-tiba anaknya menyahut, "Ayah, saya tidak sudi." "Ayah, saya tidak sudi ayah melakukan itu. Itu tidak baik ayah. Jadi tolong jangan melakukan hal itu," bentak sang ayah. Istrinya berkata, "Iya, itu benar. Memang dari dulu kita ingin punya mobil, tetapi bukan begini caranya. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan menjadi buah bibir orang. Dan bukan hanya kamu termasuk. Istri dan anak kamu bukan." Istrinya menjawab,
Iya, itu benar. Memang dari dulu kita ingin punya mobil, tetapi bukan begitu caranya. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan menjadi buah bibir orang. Dan bukan hanya termasuk kamu, aku dan anak-anak kita. Jawab, iya, itu benar. Memang dari dulu kita ingin punya mobil, tetapi bukan begitu caranya. Jika kamu melakukan hal itu, kamu akan menjadi buah bibir orang. Dan bukan hanya kamu, termasuk aku dan anak-anak kita. Bukan cuma itu, ada begitu banyak dampak yang nantinya kita terima. Cobalah untuk berpikir panjang, jelas istrinya. Jawab Yohan, iya, aku minta maaf dan janji tidak akan melakukannya. Baik, terima kasih. Ceritanya sudah jelas atau kacau ulang? Baik, karena ceritanya sudah jelas, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, setelah mendengar cerita di atas, bagaimana perasaan dari kita semua terkait isi dari cerita tadi? Perasaan saya setelah mendengar cerita tadi terharu, di mana istri dan anaknya itu berhasil mencegah sang ayah untuk melakukan korupsi dan dosa. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau saya senang, karena istri dan anaknya termasuk yang senang melakukan ayahnya untuk berbuat korupsi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ya. Baik, kalau tidak ada, kita ke pertanyaan kedua. Dari cerita tadi di atas, mungkin ada pengalaman atau dari cerita di atas, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Selain mendengarkan cerita tadi, bahwa sebagai manusia kita seringkan di dalam hal seperti tak uang atau kekayaan. Berdasarkan cerita kita juga banyak yang berusaha untuk korupsi, dan dari sini berat itu yang namanya perhatian keluarga dari seorang istri dan seorang ibu. Di sini ini betul-betul beras sebagai ibu yang merupakan istri yang baik dan dia berusaha mencegah suami yang berbuat korupsi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, dari cerita tadi kita sudah belajar bersama bahwa sebagai ibu rumah tangga kita harus bisa bijaksana dalam mengatur kehidupan keluarga. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Jadi pesan dari saya berkaitan dengan cerita tadi, bagaimana seorang ibu kita itu hidup dalam rumah tangga, karena dalam rumah tangga itu seorang ibu adalah seorang pemimpin, yaitu harus memberikan nasihat yang baik untuk suaminya dan anak-anaknya supaya tidak berbuat kesalahan, sepertinya korupsi yang dilakukan oleh suaminya tadi. Bagaimana dia itu mau mengambil dana desa, tetapi karena ibunya memilih hati nurani yang baik, akhirnya dia memberikan tuntunan kepada suaminya agar dia melakukan hal yang baik. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kita ke pertanyaan ketiga, yaitu dari mungkin dari kita semua ada cerita atau pengalaman yang semirip atau selaras dengan cerita tadi. Saya silakan saudari Eva. Oke, saya akan menceritakan pengalaman berkaitan dengan kelompok kami. Di kampung kami itu ada membentuk satu kelompok, yaitu kelompok arisan, di mana di dalamnya itu terdiri dari pertama ketua kelompok, yang kedua bendahara, dan yang ketiga sekretaris. Waktu itu kami arisan di rumah satu keluarga, namanya Ibu Nurian. Waktu itu di mana kami itu mengumpulkan semua uang-uang yang mau disetorkan kepada Ibu Nurian. Tiba-tiba pas bendahara mau menyetorkan uang itu kepada Ibu Nurian, tiba-tiba uangnya tiba-tiba uangnya kurang. Terus kami semua kaget, mungkin ada yang memberikan uang arisannya yang tidak lengkap atau bagaimana. Tiba-tiba akhirnya kami semua bingung. Tiba-tiba kami semua bingung. Bingung orang.
Kami bingung. asik kecil enggak pergi misal karena dari DPD. Uang yang mau disetorkan kepada Ibu Noyan, uangnya tidak pas. Ternyata uang tersebut dipakai oleh Ibu Bendahara dan dia tidak minta izin dulu kepada semua anggota untuk memakai uang tersebut. Tetapi kami sudah bingung mengapa uang tersebut tiba-tiba tekor atau bagaimana gitu. Akhirnya setelah dicek-cek gitu ternyata uang itu dipakai oleh Ibu Bendahara untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan dia jujur kepada semua anggota dan meminta maaf. Baik, terima kasih. Ceritanya sangat menarik ya. Jadi seringkali yang terjadi itu mengapa misalkan seperti yang Romo bilang kemarin itu salah satu sebab orang melakukan korupsi itu salah satunya dari keluarga. Ya, itu salah satunya tadi kita yang perempuan nih sering kita mendorong suami kita untuk melakukan tindakan yang tidak atau kebusukan seperti melakukan korupsi. Baik, terima kasih kepada saudara Depa. Mungkin ada yang lain. Silakan. Katanya saya korupsi tentang Keuangan kasnya kami. Ada demi menyukseskan tahun ekologi pastoral, BEM mengadakan kegiatan untuk lomba taman, untuk pengadaan pot. Jadinya semua kami diminta sama komisaris untuk mengumpulkan uang sebesar Rp5.000. Waktu pembelian pot tidak ada untuk tidak ada pemberitahuan. tidak ada musyawarah dulu, tidak ada musyawarahnya, jadi mereka pilih saja. Kami jumlahnya 36 orang dikali 5.000 jadinya 180.000. Pas mereka beli potnya, pas potnya sudah ada, kami baru lihat ternyata ukuran potnya kecil. Jadi kami bertanya kepada komisaris, masa uang 180.000 hanya dapat pot kecil yang jumlahnya cuma 5. Jadi punya usut mereka bilang, kami yang lain beli bensin, beli uang jalan, itu saja. Baik, terima kasih kepada saudari Maya yang telah menceritakan pengalamannya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu yang namanya jujur dan juga komunikasi yang baik sehingga tidak ada anggapan kalau itu uang dimakan sama mereka atau bagaimana. Yang penting kita harus komunikasi dan bersikap jujur. Baik, terima kasih. Jadi korupsi ini merupakan sesuatu tindakan kebusukan yang menentang dalam segala macam bentuknya. Jadi dalam Matius bab 6 ayat 11 mengajarkan kepada kita supaya kita menentang atau menolak yang namanya korupsi, sebab korupsi merupakan bentuk ketidakpedulian merawat iman sosial yang dibariskan Yesus, yaitu sikap sadar dan peduli pada kebutuhan sesama sebagai tercermin dalam seruan berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan jangan meminta atau mengambil hak orang lain, tetapi minta dalam takaran secukupnya sebesar apa yang sesungguhnya kita perlukan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab Keluaran bab 23 ayat 6 sampai 9. Bacaan dari kitab Keluaran. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar
tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Setelah mendengar bacaan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari kitab suci yang sudah kita dengar, bagaimana atau ayat berapa yang menarik bagi teman-teman? Gimana kabar saya? Ayat yang menarik menurut saya ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Di sini bahwa suap itu sering terjadi dengan memberikan gratifikasi kepada orang supaya berbalik ke diri kita sendiri. Di sini bahwa kita jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini demi mementingkan kebutuhan pribadi kita. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Silakan saudara Eva. Oke, yang menarik dari bacaan ini tadi yaitu di ayat 6 di mana janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dan memperkaya. Dari ayat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana itu kita tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dari bacaan tadi mengatakan bahwa kita jangan merampas hak milik orang lain untuk memperkaya diri sendiri, dan jangan juga kita menganggap bahwa orang lain itu rendah, dan dalam arti kita tidak boleh menganggap orang yang tidak mempunyai kekuasaan atau jabatan kita anggap rendah. Baik, terima kasih. Jadi korupsi merupakan tindakan kebusukan atau perkataan atau perbuatan yang ada dalam segala macam bentuknya. Jadi sesuai dengan tema katekesi kita pada hari ini, yaitu peran keluarga dalam mengatasi korupsi. Jadi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tetapi memiliki peran besar dalam negara dan bangsa yang berbudaya. Keberhasilan dalam sebuah institusi keluarga dapat mencakup keberhasilan dalam ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan atau semuanya. Jadi keluarga merupakan tempat pertama atau utama kita mendidik untuk menjadi orang yang mempunyai moral yang baik, seperti bersikap jujur, tidak rakus atau tamak, sehingga dari lingkungan keluarga lah yang mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang berguna dan orang-orang yang baik. Baik saudara-saudari, setelah kita mendengar bacaan dan sudah menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi bacaan kitab suci tadi, langkah selanjutnya yaitu mengenai tawaran aksi konkret atau rencana tindak lanjut dari kita semua. Kira-kira apa yang mau kita rencanakan supaya korupsi tidak terjadi, khususnya juga peran keluarga, peran kita yang sudah berkeluarga, supaya anggota keluarga kita tidak melakukan kebusukan itu seperti korupsi. Baik, tawaran aksi konkret dari saya berkaitan dengan
tema katekesi kita tentang korupsi tadi, bahwa kita harus memberikan pendidikan dan kesadaran anti korupsi sejak dini dalam lingkungan keluarga, misalnya tentang kejujuran atau bersikap kritis. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Dari saya itu partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah serta melaporkan tindakan korupsi yang ditemui agar dapat tidak ditindaklanjuti. Sila Manca dari Substan, menurut saya kita itu mendukung KPK untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi secara tegas dan adil. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau dari saya, bagaimana cara kita menindaklanjuti tindakan korupsi? Yang pertama adalah sebagai orang tua juga, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak, perlu menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras dan berani. Kalau menurut saya untuk menindaklanjuti kasus korupsi peran keluarga, di sini kita sebagai orang tua harus memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak, misalnya dalam bersikap jujur. Itu saja dari saya. Jadi aksi konkret atau rencana tindak tadi ingin memberikan yang pertama memberikan pendidikan dan kesadaran anti korupsi dalam keluarga, misalnya tentang kejujuran dan bersikap kritis. Yang kedua tadi mendukung KPK untuk melakukan penindakan terhadap kasus korupsi secara tegas dan adil. Bagaimana paparan tindak lanjut ini? Setuju? Baik, terima kasih. Saya minta kepada teman-teman yang sudah men-sharingkan pengalamannya untuk membawakan doa. Marilah kita berdoa untuk kita yang hadir pada pertemuan katekesi ini. Semoga kita semua bisa dibimbing oleh Tuhan untuk menjalani selanjutnya agar tidak melakukan tindakan korupsi. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin bangsa yang akan, ya Tuhan, berikanlah roh kebijaksanaan terhadap mereka, agar mereka dapat mengikuti dan menjalankan panggilan-panggilan mereka yang adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanmu nama kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami kita hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh